Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Hidayatwo dan teman saya Lulu Aska, Nulta Uji Rahmaniyah, Angga Rizkianto, Alfiatur Rahmaniyah, dan Inti Salimah akan mempresentasikan tentang dinamika kebudayaan dan masyarakat. Langsung saja untuk materi yang pertama. Konsepsi khusus mengenai pergeseran masyarakat dan kebudayaan. Dinamika sosial yaitu semua konsep yang diperlukan apabila ingin menganalisis proses-proses pergeseran masyarakat dan kebudayaan, termasuk lapangan penelitian ilmu antropologi dan sosiologi. Di antara konsep-konsep yang terpenting ada mengenai proses belajar kebudayaan oleh warga masyarakat bersangkutan, yaitu internalisasi, sosialisasi, dan enkulturasi. Ada juga proses perkembangan kebudayaan umat manusia pada umumnya dan bentuk-bentuk kebudayaan yang sederhana, sehingga bentuk-bentuk yang makin lama makin kompleks yaitu evolusi kebudayaan. Kemudian ada proses penyebaran kebudayaan secara geografi, terbawa oleh perpindahan bangsa-bangsa di muka bumi, yaitu proses difusi. Proses lain adalah proses belajar unsur-unsur kebudayaan asing oleh warga masyarakat, yaitu proses akulturasi dan asimilasi. Akhirnya ada proses pembaharuan atau inovasi yang berkaitan erat dengan penemuan baru. Semua konsep mengenai dinamika masyarakat dan kebudayaan tersebut akan dibicarakan satu demi satu secara mendalam sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses belajar kebudayaan sendiri. Proses belajar kebudayaan sendiri itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama proses internalisasi. Proses internalisasi adalah proses panjang sejak seorang individu dilahirkan sampai ia hampir meninggal. Individu belajar menanamkan dalam kepribadiannya segala perasaan, hasrat, nafsu, dan emosi yang diperlukan sepanjang hidupnya. Yang kedua yaitu proses sosialisasi. Proses sosialisasi berkaitan dengan proses belajar kebudayaan dalam hubungan dengan sistem sosial. Dalam proses itu, seorang individu dari masa kanak-kanak hingga masa tuanya belajar pola-pola tindakan dalam interaksi dengan segala macam individu sekelilingnya yang menduduki beraneka macam peranan sosial yang mungkin ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu proses enkulturasi. Proses enkulturasi adalah proses seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat, sistem norma, dan peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Selanjutnya proses evolusi sosial. Yang pertama adalah proses mikrosopis dan makrosopis dalam evolusi sosial. Proses evolusi dari suatu masyarakat dan kebudayaan dapat dianalisis oleh seorang peneliti seolah-olah dari dekat secara detail atau dapat juga dipandang seolah-olah dari jauh dengan hanya memperhatikan perubahan-perubahan yang tampak besar saja. Untuk yang kedua yaitu proses-proses berulang dalam evolusi sosial budaya. Perhatian terhadap proses berulang dalam evolusi sosial budaya belum lama ini mendapat perhatian dari ilmu antropologi. Adat istiadat yang lazim berlaku dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian ilmu antropologi muncul terhadap faktor individu dalam masyarakat. Dengan demikian, kalau seorang ahli antropologi misalnya harus menulis tentang adat istiadat perkawinan orang Bali, ia hanya akan mengumpulkan keterangan tentang hal yang lazim dilakukan dalam perkawinan orang Bali. Upacara, aktivitas, dan tindakan yang menyimpang dari adat Bali pada umumnya terjadi karena berbagai situasi, biasanya diabaikan atau kurang diperhatikan. Faktor ketegangan antara adat istiadat dari suatu masyarakat dengan keperluan para individu di dalamnya itu menyebabkan perlunya ada dua konsep yang harus dibedakan dengan tajam. 3. Proses mengarah dalam evolusi kebudayaan. Evolusi masyarakat dan kebudayaan kita pandang seolah-olah dari jarak jauh dan mengambil interval waktu yang panjang, maka akan tapak perubahan besar yang seolah bersifat menentukan arah dari secara perkembangan masyarakat dan kebudayaan yang bersangkutan. Proses difusi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, penyebaran manusia. Ilmu paleoantropologi telah memperkirakan bahwa makhluk manusia pertama hidup di daerah sabana beriklim tropis di Afrika Timur. Sedangkan sekarang makhluk itu menduduki hampir seluruh muka bumi ini
dalam segala macam lingkungan iklim. Itu dapat diterangkan dengan adanya proses pembiakan dan gerak penyebaran atau migrasi-migrasi yang disertai proses penyesuaian atau adaptasi fisik dan sosial budaya dari makhluk manusia dalam jangka waktu beratus-ratus ribu tahun lamanya sejak zaman purba. Yang kedua, penyebaran unsur-unsur kebudayaan. Penyebaran unsur-unsur kebudayaan dapat juga terjadi tanpa ada perpindahan kelompok-kelompok manusia atau bangsa-bangsa dari satu tempat ke tempat lain, tetapi oleh karena ada individu-individu tertentu yang membawa unsur-unsur kebudayaan itu hingga jauh sekali. Mereka itu terutama pedagang dan pelaut. Pada zaman penyebaran agama-agama besar, para pendeta agama Buddha, para pendeta agama Nasrani, dan kaum muslimin mendifusikan berbagai unsur dari kebudayaan-kebudayaan dari mana mereka berasal. Terutama ilmu sejarahlah yang telah banyak memperhatikan cara penyebaran dari unsur-unsur kebudayaan oleh individu-individu. Kulturasi dan asimilasi. Istilah akulturasi atau acculturation atau kultur kontak mempunyai berbagai arti di antara para sarjana antropologi. Tetapi semua sepaham bahwa konsep itu mengenai proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing dengan sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Sedangkan asimilasi adalah proses sosial yang timbul bila ada golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda saling bergaul langsung secara intensif untuk waktu yang lama, sehingga kebudayaan-kebudayaan golongan-golongan tadi masing-masing berubah sifatnya yang khas, dan juga unsur-unsur masing-masing berubah wujudnya menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Kemudian yang terakhir yaitu pembaruan atau inovasi. Inovasi adalah suatu proses pembaruan dan penggunaan sumber-sumber alam, energi, dan modal. Pengaturan baru dari tenaga kerja dan penggunaan teknologi baru menyebabkan adanya sistem produksi yang menghasilkan produk-produk baru. Proses inovasi sudah tentu sangat erat kaitannya dengan penemuan baru dalam teknologi. Thank you so much for watching us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.